Mungkin banyak pohon berjejer kanan kiri. Nanti akan pohon itu akan kedua-duanya akan begini teman-teman. Jadi kedua-duanya akan gini. Kenapa ya? Kali ini saya akan konsep bonsai Xianxi ya. Jadi kita akan konsep pohon gaya seperti ini tumbuh di alam, kasusnya seperti ini, itu kita harus bisa menegaskan ya. Jadi menegaskan itu kita bikin sesuai dia posisi tumbuh di alam dan sesuai dengan keadaannya ya. Sesuai dengan keadaannya itu dia posisi seperti ini itu sampai dia mengarah ke sini atau gerak ke sini itu kenapa lah, itu ya ada sebab dan akibatnya ya. Jadi gini teman-teman, contohnya seperti ini, kita buangi ini yang bagian ini ya, ini kita buangi. Kenapa di bawah ini kita buangi ya? Buangi itu yang terpenting itu ini teman-teman ya. Jadi ini dibuangi yang di bawah ini yang terpenting ini. Jadi pohon ini kan bukan formal teman-teman ya, bukan pohon yang mengeredil yang sebok ya. Jadi ini gayanya sudah gaya tinggi ya, pohon tinggi. Jadi pohon tinggi bukan pohon yang pendek sebok ya. Kalau ini kita pakai teman-teman, kalau ini enggak kita buangi, kita pakai di sini. Jadi kesan pohon ini tidak pohon tinggi ya. Makanya tadi sudah saya jelaskan ini jalan ya. Ini jalan. Berarti kalau ini jalan, ini pohon ini kalau pohon besar dia kelihatan tinggi ya di atas jalan yang lebih tinggi ya. Kalau ini kita pakai, akhirnya kita pakai di sini, akhirnya kesan ini tidak pohon tinggi ya kesannya. Makanya ini kita buang, itu yang terpenting itu ini agar kesan pohon ini besar dan tinggi ya. Nah, ini nanti saya bikin bonsai sesuai mengikuti pohonnya ya, mengikuti pohon ini bagaimana akan saya bikin bonsai. Orang menyebutnya gaya apapun terserah. Kadang seperti ini ada orang menyebut gaya bunsin, gaya nanti ekspresionis atau apa, itu terserah orang menyebutnya. Yang penting dengan posisi pohon seperti ini kita lihat nanti jadi bonsai yang enak dilihat ya, indah, enak dilihat dan masuk akal seperti dia tumbuh di alam nyata ya. Kita pakai satu aja, pilih satu aja teman-teman. Biasanya kita pilih yang titik tumbuh yang subur ya. Dari segi hidup dia sudah jarang pada umumnya ya. Jarang pada umumnya itu maksudnya pohon-pohon yang natural yang tumbuh sesuai kebanyakan. Ini sedikit saya bercerita. Saya pernah waktu itu melihat pohon itu di pinggir jalan teman-teman ya, di pinggir jalan raya. Saya masih ingat persis 5 tahun yang lalu ya. Pohon ini sangat tua teman-teman, jadi dia hidup itu sudah tua. Waktu itu saya perjalanan sempat berhenti karena macet ya, melihat pohon ini, pohon gaya seperti ini. Di sini sudah nggak ada cabang-cabang besar tuh, nggak ada cabang besar ya, seperti ini. Kenapa kok bisa seperti ini ya? Ini pohon tua teman-teman ya, pohon besar ini. Jadi sangat indah menurut saya ya. Di antara pohon berjajar-jajar di jalan itu, perhatian saya sama pohon ini. Jadi sudah jadi teman-teman, yang pohon di alam ini sudah sangat tua besar ya. Jadi begini kasusnya ya. Pohon ini bisa, ini saya anggap gini teman-teman. Nah, waktu itu gini teman-teman ya. Nah, ini jalan raya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa sedikit gambarkan ya. Waktu itu saya di sini. Nah, saya di sini. Ini jalan raya, saya berhenti di sini. Nah, pohon ini di pinggir jalan, di kiri jalannya, di kiri jalan dia tumbuh itu
Jadi atasnya ini sudah melewati jalan ke sini. Sedangkan di sini itu memang kosong teman-teman ya. Jadi di sini ada rumah, tapi ini sudah nggak ada halangan pohon-pohon. Ini tinggal rumah. Terus sinar itu dari sini teman-teman. Dari sini ya. Dari arah timur sini sinar. Jadi di pinggir jalan ini sudah di lahannya orang ya, mungkin di kebunnya orang ya. Di sini juga ada pohon-pohon di sini, pohon-pohon berjajar. Nah, kenapa pohon ini kok tidak? Jadi dia tumbuh itu geraknya ke sini, ke kanan sini ya, ke kanan sini, bukan ke sana ya. Karena di sini juga ada pohon yang tinggi. Di sini juga ada pohon yang besar juga ya, tinggi. Jadi ibaratkan pohon berjajar-jajar di jalan seperti ini. Nah, di sini tinggi. Sampai pohon itu ke sini yang di belakangnya sana. Di depannya sana ke sini. Jadi pohon ini akhirnya tidak bisa ke sana ya. Soalnya ada benturan pohon besar. Dia berbelok lagi ke sini. Ini posisi jalan saya di sini. Kenapa pohon ini melewati jalan, teman-teman? Dia tumbuhnya kan di pinggir jalan, di kiri jalan. Kenapa melewati jalan sampai ke sini? Satu, angin teman-teman. Yang membawanya dia menyeberangi jalan ini angin. Teman-teman bisa dilihat ya, ini logika alam ya. Jadi konsep itu juga berdasarkan itu juga teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kalau teman-teman lewat di jalan ya, banyak pohon kanan kiri ya, mungkin banyak pohon berjajar kanan kiri. Nanti akan pohon itu akan kedua-duanya akan begini teman-teman. Jadi kedua-duanya akan gini. Kenapa ya? Padahal di sini ada sinar, di sini juga sinar. Tapi dominan dia akan menutupi jalan seperti ini. Sama ini jalan dia akan yang satu juga ke sini, yang kiri juga ke sini. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Itu akhirnya jadi begini jalan. Kenapa? Karena angin teman-teman ya. Jadi jalan itu kan sering dilewati kendaraan ya, mobil atau apa. Angin lewat terus teman-teman ya. Dari angin terus ada sirkulasi angin terus. Dia akhirnya pohon itu dari sejak tumbuh itu sudah cabang tumbuh, awal pohon tumbuh itu sudah terombang-ambing angin. Jadi kena sirkulasi angin terus, dia akhirnya mengejar angin ke sini, yang ke sini juga seperti itu. Itu logika. Contoh aja begini, teman-teman naruh bonsai di ini tembok ya, meskipun tidak ada sinar teman-teman ya, ini tembok, ini berarti ruang tertutup di sini juga. Nah, teman-teman naruh bonsai di sini, bonsai itu teman-teman taruh itu posisi bonsai tegak ya, baru tumbuh lah ya. Teman-teman naruh bonsai yang baru tumbuh di belakang tembok sini, nanti lama-lama akan ke sini semua teman-teman. Posisinya akan ke sini, soalnya di sini ada angin. Itu logika seperti kita terangkan di sini. Kenapa pohon ini juga setiap kita melihat pohon di pinggir jalan itu selalu dia mangklongnya ya. Jadi condongnya dia akan ke jalan ya, ke tengah jalan ke sini. Yang di sini juga ke sini. Karena angin teman-teman yang lebih kuat ya. Jadi sinar sama angin lebih kuat anginnya ya. Sirkulasinya dia. Padahal di sini juga ada sinar, di sini juga ada sinar kalau sore ya. Nah, itu berarti condong yang lebih dominan itu dia gerakannya bisa seperti ini itu karena lebih kuat anginnya. Terkadang gerakan pohon itu bisa bergerak dari kecil, dari cabang kecil itu karena satu sinar, kedua angin ya. Itu bisa mempengaruhi teman-teman. Nah, seperti itulah salah satu konsep itu terkadang juga seperti itu teman-teman ya. Jadi konsep bonsai itu juga pakai logika seperti itu juga teman-teman. Nah, itu saya lihat ada kemiripan sedikit di sini teman-teman, dari segi gerakan dan bentuknya dan arah cabangnya akan kita arahkan ya, nanti ketemunya bagaimana kita arahkan sesuai yang ada di alam. Jadi saya masih ingat teman-teman ya,
bagaimana gerakan pohon gaya seperti ini waktu saya lihat di alam. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilakan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Ini teman-teman sudah saya konsep ya, jadi seingat saya seperti ini teman-teman. Jadi sepertiga ini tidak ada cabang, dari sepertiga pohon ketinggian ini tidak ada cabang. Nah, ini ada sedikit, ini sudah setengahnya pohon, jadi habisnya setengahnya itu di tengah lah, di tengah pohon ini ada, tapi ini tidak terlalu dominan teman-teman, soalnya dia pertumbuhannya kalah yang di sini, ke atas ke sini. Jadi kalau pohon seperti ini indahnya menurut saya ini sudah tidak pohon formal atau pada umumnya ya. Jadi dia tumbuh karena ada sebab dan akibat ya, bisa dia bertumbuh seperti ini. Kalau pohon normal kan sini ada cabang besar teman-teman ya, cabang besar, tapi dia tidak normal karena ada tekanan di tempat dia hidup ya. Jadi banyak tekanan lah. Jadi tekanan kurang panas di sini, kurang udara, tekanan pohon lain, dia jadi akhirnya berubah membuat bentuk sendiri sesuai dia. Jadi dia membentuk, tumbuh sendiri, membentuk bentuk sendiri ya di alamnya. Yang saya konsep ini persis sama pohon yang saya lihat di alam nyata. Jadi mengonsep bonsai pun juga kita harus pakai pedoman pohon di alam teman-teman ya. Kalau bentuk sih nggak masalah ya, tapi bentuk itu cuman yaitu model bentuk seperti itu. Tapi apapun bentuknya, apapun gayanya, modelnya, nomor satu itu tetap kita ini teman-teman, pohon itu bonsai ini. Apa tuh bonsai ini? Bonsai ini pohon di alam kita kerdilkan, kita bikin miniatur ya. Bagaimanapun kita pohonnya ini harus seperti pohon besar tua yang punya karakter tua, seperti itu. Masalah gaya bentuk itu tidak masalah, yang penting ini dari bentuk dan gaya ini, kenapa pohon bisa seperti ini, masuk akal tidak ya? Seperti saya jelaskan tadi ya, kenapa pohon bisa seperti ini, ada sebab dan akibatnya. Dia kenapa tumbuh seperti ini, kok enggak cabang, sepertiga cabang, kok enggak seperti pohon formal, karena ini di medannya sudah itu tadi teman-teman ya, ada tekanan-tekanan yang dia bisa membuat bentuknya seperti ini. Soalnya pohon di alam itu bentuk dan gaya itu sangat banyak ya, yang belum dibikin oleh manusia untuk dibikin bonsai ya. Ya di alam-alam pedalaman atau di alam yang medan yang ekstrim-ekstrim itu banyak bentuk pohon yang bermacam-macam bentuknya. Itu masih ratusan yang belum dibikin oleh manusia. Asalkan pengerjaan, pengarahan cabang, mahkota apa ini sesuai dengan gerakannya ya, masuk akal ya. Kenapa pohon bisa di sini, kenapa mahkota di sini, itu bisa kita terapkan, masuk akal seperti pohon seumpama dia tumbuh di alam dengan kasus seperti ini. Makanya teman-teman juga bisalah melihat inspirasi pohon di alam, bentuk ini seperti ini, itu bagaimana, itu bisa dibuat untuk acuan kita konsep bonsai. Teman-teman, masalah kita rimbunkan, kita tambahi sedikit, ini nggak masalah teman-teman ya, nggak harus persis sama di alam ya. Justru di alam seperti itu kalau bisa kita bikin lebih indah ya. Bagaimana lebih indah dari yang di alam, itu tidak masalah teman-teman ya.
seumpama ada pohon di alam seperti ini, kita bikin lebih indah dari yang di alam, itu lebih bagus menurut saya ya teman-teman. Nah, ini sudah saya arahkan, nanti akan saya kasih desain sketsa. Ini dibuat ruang dimensi belakang, ini buat mahkota, di sini aja teman-teman mahkota. Cuma nanti ini memanjang. Ini buat depan sedikit, buat ruang dimensi. Jadi pohon ini sebenarnya di alam saya lihat itu seperti ini, langsung ini mahkota. Ya, ini juga ada pendamping, cabangnya mungkin di sini aja. Salah satu cabangnya di sini. Semuanya cabangnya di sini. Ini cabang yang paling besar ke sini. Nah, ini ada teman-teman, di belakang ini ada, tapi tidak dominan. Kalau pohon di alamnya saya lihat tuh ya. Jadi di sini tuh cenderung kosong, baik sini. Nah, ini mungkin ada keseimbangan, buat keseimbangan ini loh. Tarikan mahkota buat segitiga. Tapi dominan panjang ke sini, tidak sampai ke sini enggak. Ini cuma sedikit seperti ini nanti. Sampai sini batas ini. Tapi ini lebih panjang. Soalnya masuk akal ini tidak dominan pertumbuhannya, soalnya dia dari bawah sepertiga ini. Kalau pohon normal pasti sudah ada cabang, teman. Cabang besar ya. Enggak ada semua di sini. Berarti ini masuk akal, ini enggak ada. Soalnya ini enggak ada cabang 1, cabang 2, sepertiganya. Berarti fokus titik tumbuh itu langsung ke sini. Nah, itu masuk akal. Di sini dia banyak tumbuhan pohon-pohon, pasokan angin, sinar kurang. Makanya dia di sini sinar dari sini tersedot ke sini ya pertumbuhannya. Dia mengejar sinar, mengejar angin, otomatis pertumbuhan yang subur di sini. Akhirnya di sini kalah. Ini kalah. Nah, kita contoh itu pohon di alam itu tadi teman-teman ya, dia itu banyak mengalami, terkadang dia roboh terkena angin, terkena petir. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini, dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.